Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfian Said Gantama. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai pendetailan tulangan struktur beton bertulang tahan gempa sesuai dengan SNI nomor 082847 tahun 2002. Baik, langsung saja. Saya akan share. Berikut adalah peta seismik Indonesia. Nah, lalu apa kaitannya? Perlu diketahui bahwa Indonesia adalah wilayah yang tahan gempa. Maka dari itu sangat harus diperhatikan mengenai bangunan itu dia tahan gempa. Ya, jadi dari sini adalah bahasanya mengenai pendetailan struktur beton bertulang. Jadi karena Indonesia adalah wilayah yang tahan gempa, jadi pada setiap pekerjaan konstruksi itu harus diperhatikan pendetailannya. Nah, jadi inilah sangat banyak wilayah rawan gempa di Indonesia. Jadi lanjut. Nah, untuk perencanaan struktur itu dibagi dalam 3 tahapan. Yang pertama itu adalah analisis struktur yang nanti akan menghasilkan gaya dalam. Dan yang kedua itu adalah desain penampang yang nanti akan menghasilkan penampang komponen struktur itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah pendetailan tulangan. Nah, pendetailan tulangan ini bermacam-macam, mulai dari tulangan angkur, sambungan, lokasi sengkang, jarak sengkang, tulangan ikat, dan lain-lain. Lanjut. Nah, pendahuluannya itu adalah ketentuan detail tulangan sangat memegang peranan penting dalam menjaga kekuatan struktur dalam menghadapi beban gempa. Besar kecilnya struktur jika tidak diterapkan detail tulang yang baik, maka bisa terjadi resiko kegagalan pengangkuran dan kegagalan sambungan. Ya, jadi dari sinilah betapa pentingnya detail tulangan supaya untuk menghindari suatu kegagalan struktur, supaya nantinya bangunan tersebut dapat menjaga kekuatan, atau detailing itu dapat menjaga kekuatan dari struktur itu sendiri gitu. Selanjutnya, kriteria desain struktur. Nah, struktur beton bertulang dapat direncanakan terhadap beban gravitasi saja atau kombinasi beban gravitasi dan beban gempa. Untuk struktur yang sangat sederhana seperti rumah tinggal sederhana begitu ya, itu untuk detail tulangannya masih ditolerir untuk bahasa lainnya tidak terlalu detail gitu ya. Tetapi untuk struktur bangunan tingkat 2 ke atas itu detail itu sangat penting gitu ya. Desainnya hanya menerima beban gravitasi, setidaknya detail tulangan itu mengikuti detail tulangan tahan gempa. Karena detail tulangan merupakan salah satu hal penting yang bisa diandalkan menjaga kekuatan struktur, terutama saat struktur mengalami pergerakan akibat gempa. Pergerakan akibat gempa itu bolak-balik. Nah, dengan adanya detailing gempa ini akan membuat struktur itu menjadi ductile-nya pas sesuai dengan gaya yang nanti diterima. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya adalah penyaluran dan penyambungan tulangan. Nah, di sini pada penyaluran adalah panjang minimum baja tulangan di beton, di mana panjang yang tertanam mampu mengembangkan tegangan leleh tanpa kegagalan. Nah, untuk pengembangan itu, panjang pengembangan adalah panjang lewatan minimum 2 baja tulangan yang disambung tanpa sambungan mekanis. Jadi
Untuk panjang penyalurannya itu pada kasus ini ya, kondisi tarik tulangan ulir lurus, kondisi tarik. Nah, untuk panjang penyalurannya atau disimbolkan dengan LB kecil, minimalnya itu adalah 300. Dan ini dibagi dalam dua pengelompokan. Yang pertama itu untuk diameter 19 ke bawah atau sama dengan, ataupun dan diameter lebih dari atau sama dengan 22 mm. Nah, seperti ini rumusnya. Dan untuk nilai A, alfanya dapat ditetapkan 1, betanya pun dapat ditetapkan 1 pada kondisi normal, lambdanya pun dapat ditetapkan 1. Untuk beton normal, kita dapat memakai berbagai nilai FC prime, dan nilai FV yang pada tabel ini adalah 400 MPa, ini tabel di sebelah ini. Untuk nilai panjang penyaluran LB-nya ini dikalikan dengan faktor AS perlu per AS pasang. Bisa dilihat nih tabelnya. Dan untuk ini adalah kasus penyaluran tulangan ulir lurus kondisi tekan. Nah, di sini bedanya tadi minimalnya itu 300. Nah, untuk kondisi tekan itu minimal panjang penyalurannya itu 200 mm dan untuk semua tipe. Jadi tidak dibedakan untuk tipe diameter. Jadi ini berguna untuk semua tipe. Nah, itu untuk rumusnya seperti ini, panjang penyalurannya, dan tabelnya pun sama seperti ini. Nah, ini ya berguna untuk semua tipe diameter. Nah, nilai LD-nya ini dikalikan dengan faktor AS perlu per AS pasang, atau dapat direduksi dengan faktor 0,75 jika tulangan tekan tersebut dililit oleh spiral dengan sengkang dengan diameter 6 berjarak 100 atau dililit oleh sengkang D13 jarak 100. Nah, ini kasus berikutnya adalah penyaluran tulangan ulir kait 90 derajat dan 180 derajat kondisi tarik. Nah, ini untuk EV-nya itu 400 MPa. Diambil minimum sebesar 150 mm atau 8 dB untuk semua tipe. Diameter tulangan mengikuti persamaan umum berikut ini ya. LDH 100 per akar FC prime kalikan dB. Nah, ini untuk yang ini adalah 180 derajat. Nah, untuk ini 190 derajat diarahkan ke bawah supaya mengenai menjaga inti beton. Berikutnya ini sambungan tulangan ulir kondisi tarik. Nah, bisa dilihat seperti ini. Untuk L1-nya bisa ditetapkan sama dengan 1,3 dikalikan dengan LD. Nah, untuk kasus berikutnya, sambungan tulangan ulir kondisi tekan. Nah, panjang sambungan lewatan tulangan dalam kondisi tekan tidak boleh kurang dari 300 mm. Untuk setiap nilai FY harus diambil sesuai dengan persamaan. Nah, ini persamaannya. Jadi untuk persamaan yang atas ini untuk FY kurang dari sama dengan 400 MPa, dan untuk yang di bawah ini adalah untuk FY yang lebih dari 400 MPa. Nah, bisa dilihat juga dalam tabel. Nah, jika FY-nya itu 240 MPa, L yang digunakan pada kondisi tekan ini 17 dB. Dan untuk FY 400 MPa, L yang digunakan bisa menggunakan 28 dB. Untuk selanjutnya, kekuatan sambungan lewatan pada kolom. Untuk komponen struktur tekan dengan sengkang atau sengkang ekat, panjang sambungan lewatan dapat dikalikan dengan faktor 0,83, tetapi tidak boleh kurang dari 300 mm. Syarat luas
luas efektif sengkang atau sengkang ikat tidak kurang dari 0,0015 sebentar saya 0,0015 HS ya, ini HS untuk komponen struktur tekan dengan spiral, panjang sambungan lewatan dapat dikalikan dengan faktor 0,75, tetapi tidak boleh kurang dari 300 mm. Nah, untuk selanjutnya detail tulangan. Nah, ini kait standar ya. Di gambar ini adalah kait standar untuk ini yang pertama ini adalah kait standar 180 derajat, yang ini adalah 90 derajat, ini pun 90 derajat. Nah, ini pada bagian menjoroknya ini dia sengkang kait 135 derajat. Nah, selanjutnya tulangan lateral komponen struktur tekan. Komponen struktur tekan adalah elemen struktur di mana gaya dalam yang paling dominan adalah gaya aksial tekan atau kombinasi gaya aksial tekan dengan momen lentur. Peranan tulangan lateral sangat penting dalam komponen struktur tekan karena adanya akibat gaya aksial tekan tulangan longitudinal dapat berisiko mengalami tekuk yang akan mengakibatkan komponen struktur tersebut menggembung dan kehilangan kekuatannya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Untuk kasus selanjutnya, tulangan lateral komponen struktur lentur. Pada bagian komponen struktur lentur yang mengalami tenggengan bolak-balik harus dilingkupi dengan sengkang atau sengkang ikat tertutup yang dapat dibentuk dalam satu unit atau dibentuk dari 2 unit yang disambung dengan sambungan lewatan 1,3 lb. Selanjutnya, detail tulangan tahan gempa. Jadi di sini untuk dibagi untuk pasal 23 pada SNI ini itu adalah konsen pada tulangan detail tahan gempa. Nah, untuk yang pasal 9 ini untuk berlaku umum dan struktur-struktur yang tidak direncanakan tahan gempa. Jadi untuk yang struktur tahan gempa ini lebih dikhususkan pada pasal 23 ini. Dan di pasal 23 itu juga konsen dalam pembahasan SRPMM dan SRPMK. Jadi di sini SRPMM dan SRPMK ini harus mengikuti ketentuan yang ada pada pasal 23. Nah, selanjutnya adalah ketentuan detail SRPMM. Nah, SRPMM adalah sistem rangka pemikul momen menengah di mana struktur rangka beton bertulang direncanakan berperilaku detail menengah. Artinya tidak semua kapasitas daktilnya itu digunakan. Jadi pada saat gempa itu terjadi itu gempa sedang atau gempa yang lebih kecil, pendaktailan tulangan yang diharapkan saat terjadi gempa itu tidak mengalami kerusakan-kerusakan yang berat karena daktail yang dikerahkan itu pada tingkat menengah. Jadi maka detail tulangan yang disyaratkan juga tidak terlalu ketat, terutama dalam pendetailan elemen-elemen vertikal. Nah, ini seperti ini pendetailannya. Ini adalah yang kiri ini adalah pendetailan balok untuk SRPMM dan yang kanannya ini adalah kolom untuk SRPMM. Nah, selanjutnya SRPMK ini berbeda, berarti ini sangat ketat untuk peraturannya ataupun aturan-aturannya. Jadi momen khusus di sini artinya momen yang daktail yang dikerahkan itu maksimal. Jadi bekerja dengan maksimal supaya pada saat gempa terjadi membagi
gaya elastis gempa itu sendiri dengan sebuah faktor yang besar sehingga struktur direncanakan untuk gempa yang kecil, tetapi kedaktailannya maksimum. Jadi atau secara penuh diharapkan saat terjadi gempa tidak terjadi kerusakan yang berat. Struktur daktailnya penuh karena daktail maksimum. Karena daktail maksimum ini, maka pada SRPMK ini syarat-syaratnya cukup ketat, begitu. Untuk pendetailannya seperti ini. Di kiri ini untuk ya tadi balok SRPK dan ini yang kolom untuk SRPK. Nah, mungkin ini untuk ketentuan join balok kolom sesuai dengan SNI. Beberapa ketentuan penting untuk detail tulangan SRPMK. Mulai dari kait 90, mulai dari syaratnya itu beton berat normal, panjang penyaluran tulangan kait 90 dalam kondisi tarik, minimumnya itu 8 dB, 150 mm, dan LDH-nya itu FY per 5,4 akar FC prime kalikan dB. Ini berlaku untuk diameter 10 sampai dengan D36. Panjang LB-nya ini untuk FY 400 MPa. Nah, jika diperhatikan lebih pendek daripada LDH, maka struktur tidak tahan gempa. Hal tersebut karena persamaan tersebut sudah mengalami faktor modifikasi. Faktor modifikasinya itu 0,7 untuk selimut beton dan 0,8 untuk join. Nah, ini untuk profilnya, sengkang ikat dan sengkang SRPMK. Nah, sengkang harus dipasang dengan spasi tidak lebih dari 1,2 B. Nah, dari ininya penampangnya. Dan tidak boleh lebih besar dari 300 mm. Nah, studi kasus. Nah, ini ada beberapa studi kasus contoh. Nah, dalam kenyataannya banyak sekali kasus-kasus pendetailan tulangan yang muncul, terkadang diperlukan modifikasi supaya batang-batang tulangan bisa dipasang dengan baik. Modifikasi dilakukan dengan memanfaatkan faktor-faktor modifikasi yang telah disediakan oleh SNI 082847 tahun 2002. Nah, detail tulangan pondasi tiang misalnya. Nah, pada SRPMK, daerah kepala pondasi tiang harus dilingkupi sengkang spiral, sedangkan pada SRPMM, ketentuan tersebut tidak diharuskan. Penggunaan sengkang spiral pada kepala tiang tersebut sangat dianjurkan pada pondasi tiang yang menerima gaya tarik. Nah, bisa dilihat pada gambar ini, pada SRPMK ini dapat ada sengkang yang ada pada kepala pondasi, disusun dengan sengkang spiral. Sedangkan pada SRPMM ini tidak disyaratkan. Nah, untuk kasus berikutnya, detail tulangan kolom ke pondasi. Nah, ini pada SRPMK harus sengkang itu menerus sampai ke bagian bawah ke dalam pondasi. Hal ini karena SRPMK mempunyai tingkat daktailitas yang lebih tinggi daripada SRPMM, sehingga dimaksudkan agar kolom mampu mengembangkan daktailitas yang dimiliki dengan maksimal untuk struktur SRPMM. Ini di SN ini tidak dicantumkan ketentuan ini. Untuk SRPMM ini tidak diatur untuk mengenai sengkang yang diteruskan sampai kepada pondasi.
Nah, ini selanjutnya adalah kasus berikutnya, detail tulangan balok di atas tanah ke pondasi. Untuk seluruh SRPMK, jarak sengkang daerah tumpuan yang akan diteruskan ke dalam file cap diambil 1, B. Untuk struktur SRPMM tidak disebutkan ketentuan untuk meneruskan sengkang tumpuan tie beam ke dalam file cap, tetapi jika secara pertimbangan perencanaan struktur diperlukan, disarankan tetap diadakan sengkang ke dalam file cap. Nah, ini seperti pada gambar, nah, SRPMK ini dia ada namanya diteruskan sampai ke file cap, sedangkan yang SRPMM ini tidak disebut pada ketentuan, jadi untuk meneruskan sengkang ini tidak disebutkan pada ketentuan. Nah, ini pedoman praktis ya. Dalam praktiknya sangat dibutuhkan pedoman praktis yang mudah digunakan, tetapi masih masuk dalam koridor ketentuan yang berlaku. Walaupun mungkin lebih konservatif, tetapi tidak sulit untuk dilakukan oleh pelaksanaan yang bisa berlaku untuk kondisi-kondisi yang umum. Nah, untuk akhir bahasan kesimpulannya, pendetailan pada struktur adalah hal penting dan harus diperhatikan. Inilah yang akan menjaga struktur tetap kokoh dari kegagalan. Dengan detailing akan mampu menjaga kekuatan sambungan-sambungan, menjaga kekuatan angkur-angkur, dan lain-lain, terutama pada saat struktur mengalami pergerakan akibat beban gempa yang bolak-balik. Nah, adanya detailing ini memberikan struktur keleluasan untuk mengembangkan duktilitasnya sesuai dengan gaya yang bekerja, terlebih gaya gempa yang terjadi, dengan pas dan sesuai rencana serta bekerja dengan maksimal. Struktur mampu berdeformasi bolak-balik tanpa mengalami kerusakan, dan jika rusak itu masih dapat diperbaiki. Jadi rusaknya itu tidak terlalu parah dan tidak mengganggu mungkin si tulangannya, mungkin nanti dapat apa namanya, diperbaiki dari segi kerusakan yang terjadi dari gempa itu, semisal mengalami beton yang terkelupas akibat gempa. Nah, jadi masih bisa ditutup bagian yang terkelupas itu. Mungkin sekian, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Ini semua untuk memenuhi tugas daripada struktur bab 3. Baik, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.